Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Empraya Rewandana Yotama dengan NIM B120-105. Di sini saya akan menjelaskan tentang otorita. Tugas ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Laut Internasional dengan dosen pengampu Bapak Bernard Sipahutar SH.MH dan Bapak Budi Ardianto SH.MH. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. 1. Pendahuluan. Status hukum dari kawasan yang telah dikemukakan bab sebelumnya menimbulkan persoalan kelembagaan, yakni tentang siapa atau lembaga apa yang sepatutnya melakukan dan bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Untuk itu, Konvensi membentuk sebuah lembaga atau badan bernama International Seabed Authority atau disingkat The Authority, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Otorita Dasar Laut Internasional atau singkat disebut Otorita. Yang kedua, pembentukan otorita. Pasal 156 ayat 1 menyatakan tentang pembentukan Otorita Dasar Laut Internasional. Ayat 2 menyatakan semua negara yang menjadi pihak dalam konvensi ipso facto adalah sebagai negara anggota otorita. Selain negara anggota otorita, ada juga pihak yang berstatus sebagai peninjau atau observers. Tetapi ayat 3 membatasi peninjauan tersebut, yaitu pihak-pihak yang berstatus sebagai peninjau pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ketiga yang diselenggarakan tahun 1973 sampai 1982. Ayat 4 menegaskan kantor pusat otorita berada di Jamaika, dan ayat 5 menegaskan otorita dapat membentuk pusat-pusat atau kantor-kantor regional yang perlu bagi pelaksanaan fungsinya. Yang ketiga, asas dan fungsi otorita. Asasnya ada dua. Yang pertama, asas persamaan kedaulatan dari semua negara anggotanya, dan asas kedua adalah asas itikat baik. Untuk fungsi dari otorita adalah sebagai pengatur dan pengawas kegiatan di kawasan, terutama kegiatan pengelolaan kekayaan atau sumber daya alam dari kawasan. Yang keempat, ada organ-organ otorita. Organ-organ otorita yaitu 1. Majelis. Majelis terdiri dari semua negara anggota otorita, di mana setiap anggota memiliki seorang wakil di majelis. Yang kedua, dewan. Dewan terdiri dari 36 anggota otorita yang dipilih oleh majelis yang kualifikasinya sesuai dengan pasal 161 ayat 1. Yang ketiga, sekretariat. Sekretariat sebagai organ otorita dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dibantu oleh suatu staf sesuai dengan kebutuhan otorita, yang dimana merupakan kepala jabat administrasi otorita. Yang keempat, ada perusahaan. Tugasnya adalah melaksanakan segala kegiatan secara langsung di kawasan sesuai pasal 152 ayat 2. Nah, itu adalah organ-organ otorita. Selanjutnya, ada keuangan otorita. Keuangan otorita diatur pada pasal 171 sampai dengan pasal 175. Pasal 171 tentang sumber dana otorita. Pasal 172 tentang anggaran tahunan otorita. Pasal 173 tentang pengeluaran otorita. Pasal 174 ayat 1 tentang wewenang otorita meminjam dana. Ayat 2 tentang batas wewenang peminjaman. Pasal 175 tentang catatan, pembukuan, dan rekening keuangan, termasuk laporan keuangan tahunan, diperiksa oleh pemeriksa keuangan yang ditunjuk oleh majelis. Yang keenam itu ada status hukum, hak istimewa, dan kekebalan otorita. Otorita sebagai pribadi hukum internasional yang berarti juga sebagai subjek hukum internasional. Dengan demikian, memiliki kemampuan hukum atau legal capacity. Pasal 182 mengatur hak istimewa dan kekebalan dari individu. Dan individu tersebut adalah
wakil-wakil dari negara pihak atau peserta sidang majelis atau dewan, ataupun sidang badan subsidiar. Yang ketujuh, ada pembukuan pelaksanaan hak-hak dan hak-hak istimewa negara pihak atau peserta. Negara pihak yang menunggak pembayaran iuran kepada otorita, maka tidak diberikan suara atau haknya dibekukan. Tetapi, majelis mengizinkan untuk turut serta dalam pemungutan suara dan menggunakan hak suaranya apabila alasannya kuat dan meyakinkan bahwa tunggakannya karena keadaan berada di luar kekuasaan bersangkutan. Di dalam pasal 185, bahwa negara yang secara terang-terangan dan terus-menerus melakukan pelanggaran dapat dibekukan hak-haknya untuk melaksanakan atau menikmati hak-hak dan hak-hak istimewa yang dimilikinya sebagai anggota majelis atau atas rekomendasi dari Dewan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi, penyebutan kata, ataupun yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.